Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mawar Cynthia dari PT Ramanuansa Gemilang. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan produk dari perusahaan kami, yaitu Indofoil. Dan pada hari ini saya akan membahas beberapa poin dari Indofoil. Untuk poin yang pertama, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu apa itu Indofoil. Yang kedua, apa saja keunggulan dari produk kami Indofoil. Yang ketiga, apa saja manfaat dari Indofoil. Yang keempat, ada spesifikasi umum produk Indofoil. Dan yang terakhir ada model produk Indofoil. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Di sini kita perkenalan dulu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian belum ada yang tahu apa itu Indofoil. Indofoil ini adalah sebuah material insulasi bebas fiber yang berfungsi untuk melindungi rumah dan bangunan dari panas yang disebabkan oleh radiasi matahari, konduksi atap, bangunan, dan konveksi. Atau bisa disingkat juga, fungsi dari Indofoil adalah bisa mengurangi panas atap di dalam ruangan atau sebagai peredam panas bangunan. Indofoil juga dapat menjaga stabilitas temperatur ruangan sehingga menjadi lebih hemat energi listrik dalam penggunaan pendingin udara atau AC. Dan di sini juga Indofoil menjadikan bangunan Anda lebih sejuk dan nyaman. Oke, untuk selanjutnya di sini ada keunggulan dari produk kami Indofoil. Keunggulan yang pertama, di sini ada kedua sisinya menggunakan aluminium dengan kemurnian 96,55%. Jadi di sini kita memproduksi Indofoil sendiri menggunakan bahan dasar aluminium dengan kemurnian kadar kemurniannya itu mencapai 96,55%. Oke, untuk yang keunggulan kedua, di sini kita dapat memberikan pemantulan radiasi yang optimal dengan ketebalan dari bahan foil kita sendiri memiliki ketebalan sebesar 7 mikron. Untuk keunggulan yang ketiga, di sini produk kami tahan robek hingga 9,3 kgm. Dan yang keempat, keunggulan kami adalah tidak merambatkan api karena dari fungsinya sendiri kita di sini meredam panas ya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kelima, kantung udara atau bubble yang terdapat di produk kami, Indofoil, ini terbuat dari low density polyethylene. Dan untuk yang keenam, keunggulan dari produk kami, di sini produk kami menggunakan dua lapisan high density polyethylene pada setiap sisinya, sehingga produk kami ini menjadi lebih kaku dan lebih kuat, jadi tahan robek seperti yang tadi saya jelaskan. Dan untuk yang ketujuh, keunggulan dari produk kami ini pemasangannya sangat mudah dan cepat. Dan yang terakhir di sini kami juga telah dilengkapi oleh UV protection dan anti-oxidation sehingga lebih kuat dan tahan lama. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita di sini dapat memberikan pemantulan radiasi dari sinar matahari juga. Oke, untuk manfaat dari produk kami, manfaatnya yang pertama, efektif melindungi radiasi panas matahari. Nah, di sini Indofoil digunakan untuk melindungi bangunan dari radiasi panas matahari. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat memberi pantulan radiasi panas matahari. Oke, untuk manfaat yang kedua, di sini solusinya praktis dan tepat dalam mencegah perpindahan panas dalam sebuah bangunan baik secara radiasi, konduksi maupun konveksi. Oke, untuk yang ketiga, manfaatnya kita bisa menjaga stabilitas suhu dalam sebuah ruangan sehingga kita dapat meningkatkan kualitas fungsi ruangan itu sendiri. Dan yang keempat, Indofoil juga dapat mengurangi beban listrik dalam penggunaan air conditioner atau AC yang sudah dijelaskan tadi. Di sini Indofoil memiliki manfaat menjaga stabilitas suhu dalam sebuah ruangan. Jadi kita tidak perlu menggunakan suhu ruangan yang menyebabkan beban listriknya ini
terkuras habis gitu, atau jadi nanti biaya listriknya, tagihan listriknya menjadi bengkak, karena di sini juga kita mendukung untuk program GoGrid. Oke, untuk manfaat yang selanjutnya di sini manfaatnya mencegah kebocoran, karena dari cara pemasangannya atau dari pemasangan Indofoil sendiri di sini kita pemasangannya untuk paling atas itu atap, yang kedua baru produk kami Indofoil, dan mungkin di bawahnya apabila menggunakan seperti rumah tinggal biasanya menggunakan baja ringan. Nah, di sini kita dihapit oleh atap dan baja ringan, sehingga kita bisa mencegah dari kebocoran atap itu. Dan untuk yang terakhir, manfaat yang terakhir di sini kita tidak merambatkan api apabila terjadi hubungan arus pendek. Jadi pada saat kebakaran kita di sini tidak merambatkan api dari tempat satu ke tempat lain, karena dari kandungan bahan kami aluminium itu dia bisa menahan api pada saat kebakaran. Jadi tidak merambatkan ke tempat yang lain. Seperti itu. Oke, untuk spesifikasi umum dari produk kami, yang pertama yang sudah dijelaskan tadi, produk kami ini aluminium dengan kemurnian kadar 96,55%. Dan untuk spesifikasi yang kedua, tingkat pemantulan radiasi kita di sini bisa mencapai 95 hingga 97%. Dan yang ketiga, spesifikasi kita, ketebalan aluminium kita mencapai 7 mikron. Yang selanjutnya, bahan bubble kita di sini menggunakan bubble polyethylene. Dan yang selanjutnya, kita memiliki satu permukaan tahan robek. Ini khusus untuk tipe BP21 dan BP11. Seperti itu. Dan di sini juga bisa Bapak Ibu lihat. Di sini ada beberapa model dari produk kami, ada BP10, ada BP11, dan juga ada BP20 dan BP21. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk BP10 dan BP11. Di sini BP10 dan BP11 memiliki hampir banyak kesamaan ya. Dari tebalnya sendiri, BP10 dan BP11 memiliki tebal yang sama, yaitu 4 mm. Dan untuk bubble-nya, diameter bubble-nya sendiri, untuk BP10 dan BP11 memiliki diameter bubble 1 cm. Nah, di sini yang membedakannya adalah tear resistant value-nya. Kalau untuk BP10 tidak memiliki tear resistant value, sedangkan untuk BP11 memiliki tear resistant value sebesar 7,1 kgf. Sehingga berat dari tipe BP10 dan BP11 ini memiliki berat yang berbeda untuk ukuran satu rollnya. Kalau untuk BP10 di sini memiliki berat 316 gram per meter persegi, sedangkan untuk BP11 memiliki berat 367 gram meter persegi. Dan untuk ukuran roll size-nya di sini sama ya, untuk BP10 dan BP11 memiliki roll size sebesar 1,2 meter dikali 50 meter. Jadi ukuran roll size-nya dalam satu packingan itu adalah 60 meter persegi. Oke, untuk produk yang selanjutnya di sini ada BP20 dan BP21. BP20 dan BP21 ini berbeda dengan BP10 dan BP11. Nah, tetapi BP20 dan BP21 ini sama, memiliki banyak persamaan untuk produk ini. Nah, di sini untuk produk BP20 dan BP21 memiliki tebal sebesar 8 mm. Dan untuk diameternya, diameter ini sama-sama 2 cm. Yang membedakan adalah si resistance value-nya. Untuk resistance value BP20, di sini BP20 tidak memiliki T resisting value. Kalau untuk BP21 di sini memiliki T resistant value sebesar 9,3 kgf. Sehingga sama seperti BP10 dan BP11, BP20 dan BP21 memiliki berat yang berbeda dalam satu roll size-nya.
Untuk BP20 di sini memiliki berat sebesar 320 gram per meter persegi, sedangkan untuk BP21 memiliki berat 375 gram per meter persegi. Dan untuk ukuran roll size-nya, di sini BP20 dan BP21 memiliki ukuran roll size yang sama, yaitu sebesar 1,2 meter dikali 30 meter sama dengan 36 meter persegi. Jadi untuk satu kemasan packingan Indofoil untuk ukuran BP20 dan BP21 di sini memiliki ukuran 36 meter persegi. Berbeda dengan BP10 dan BP11. Kalau BP10 dan BP11, satu packingannya itu memiliki roll size sebesar 60 meter persegi. Kalau BP20 dan BP21 hanya memiliki ukuran roll size 36 meter persegi, karena dilihat dari ukurannya sendiri di sini ukurannya lebih besar dari BP10 dan BP11, dan tebalnya pun berbeda. Di sini BP20 dan BP21 memiliki tebal 2 kali lipat dari BP10 dan BP11. Dan di sini juga kami menyediakan untuk ukuran custom atau cutting size, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Dan untuk yang selanjutnya di sini sistem pembayarannya. Sistem pembayaran di sini kita adalah tunai sebelum pengiriman atau CBD, cash before delivery. Jadi pada saat perusahaan ibu mengirimkan PO atau purchase order kepada kami, akan segera kami proses PO tersebut dan kami akan membuatkan performa invoice-nya yang akan kita kirim email ke perusahaan ibu untuk segera dilakukan proses pembayaran. Setelah proses pembayarannya sudah selesai, sudah kami terima, maka pemesanan dari ibu akan segera kami proses ke bagian produksi. Jadi di sini waktu pengiriman kita adalah 1 hari setelah pembayaran, karena produknya harus diproses terlebih dahulu ya Bu. Di sini kita harus produksi dulu. Apabila ibu memiliki ukuran custom, kita harus produksi sesuai dengan kebutuhan ibu. Seperti itu. Dan untuk produk kami sendiri, di sini kami memiliki garansi selama 10 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena di sini kami sudah memberikan garansi yang sangat lama atau cukup lama, yaitu sebesar 10 tahun. Sampai di sini untuk penjelasan atau pemaparan saya, mungkin mau ada yang ditanyakan? Silakan, waktu dan tempatnya saya silakan. Oke Bu Mawar, sebelumnya makasih atas pemaparannya. Saya mau bertanya, di mana biasanya Indofoil digunakan atau biasa digunakan untuk bangunan apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Eli atas pertanyaannya. Di sini Indofoil sendiri bisa digunakan untuk bangunan rumah tinggal, atau biasa juga sih produk kami ini digunakan pada bangunan pabrik atau gudang, karena pabrik atau gudang ini membutuhkan lapisan anti radiasi. Jadi akan membuat pabrik atau gudang tersebut itu tidak panas. Seperti itu, Ibu Eli. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, terima kasih penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara pemasangan Indofoil ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya. Di sini saya akan memberi tahu untuk cara pemasangannya. Untuk cara pemasangannya sendiri, seperti yang bisa dilihat di layar Ibu Eli. Di sini kalau untuk bangunan rumah tinggal kan biasanya ya setelah atap itu ada baja ringan ya Bu. Nah, untuk di sini pemasangannya, jadi tahapannya untuk atasnya itu atap. Di bawah atap kita lapisi dengan produk kami, Indofoil. Baru nanti di bawah dari Indofoil tersebut adalah baja ringan atau rangka dari rumah tersebut. Itu untuk rumah tinggal. Kalau langsung pakai atap ya Bu. Kalau rumahnya dengan dak atau coran, di sini juga ada terdapat cara pemasangannya. Jadi dari dak beton itu nanti ada holonya di bawahnya. Lalu sebelum holo atau gipsumnya itu dari dak kita lapisi dulu dengan Indofoil. Baru nanti di bawahnya
kita pasangkan juga untuk rangka dari rumah tersebut seperti holo atau gipsum seperti itu. Dan untuk biasanya kalau di pabrik atau di gudang itu kan biasanya menggunakan bangunan baja ya Bu, baja yang besar seperti Habim atau WF seperti itulah untuk kolom-kolomnya ya. Nah di situ biasanya paling atas itu atap, jadi di bawahnya atap itu kita lapisi dulu dengan indofoil. Lalu di bawahnya indofoil ini terdapat biasa disebut purlin atau CNP sebagai rangka dari bangunan tersebut. Seperti itu Bu. Jadi cara pemasangannya itu ada di bawah atap dari masing-masing bangunan. Seperti itu Bu Eli. Oke, cukup penjelasannya. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Eli? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu Eli atas pertanyaan. Sekian pemaparan dari saya tentang produk Indofoil. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama untuk perusahaan CBR dan perusahaan Raman Nuansa Gemilang. Semoga kita juga bisa mensupport dari bangunan-bangunan PT Cipta Baja ya Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masalah lagi. Selamat siang, PT Raman Nuansa Gemilang. Cynthia, bisa dibantu? Ya, selamat siang Bu Mawar. Bawa nih dari CBR. Mau komplain nih Bu. Gimana pesanan saya Bu? Perjanjian awal kan barang dikirim 1 hari setelah pembayaran. Ini udah 3 hari barang belum dikirim. Mohon maaf sebelumnya Pak, pada awal pemesanan Bapak memesan untuk ukuran 20 x 60 meter. Tapi di tengah produksi kami, Bapak melakukan perubahan ukuran menjadi 25 x 55 meter. Jadi kami terkendala pada proses produksinya Pak. Iya Bu, saya paham. Tapi ini udah 3 hari loh Bu. Dan Ibu juga tidak konfirmasi terkait masalah tersebut. Schedule saya jadi berantakan nih Bu. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu schedule pemasangannya kapan ya Pak? Karena di awal Bapak tidak menginfokan terkait schedule tersebut. Harusnya besok Bu pemasangannya. Ya kalau hari ini Ibu nggak ngirim juga, besok proyek kita gimana bisa kerja Bu? Kan kami pikir nggak perlu juga kami ngasih informasi schedule kami, karena di awal kesepakatan kan pengiriman itu 1 hari setelah pembayaran. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan pengirimannya. Kami usahakan besok kami kirim barangnya ya Pak. Ini pengirimannya pasti kan ya Bu? Saya infokan hari ini jam 2 ya Pak, karena saya harus koordinasi dulu dengan tim saya. Tapi saya usahakan besok untuk kirim barangnya Pak. Saya tunggu infonya jam 2 ya Bu ya? Baik Pak, ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Cukup Bu, itu dulu deh, biar cepat dikirimkan. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan pengirimannya. Oke Bu, siang.